villa mewah di Tumbak Bayu, hanya 10 menit ke Pantai Pererenan dan Pantai Batu Bolong. Area super premium, bisa kamu jadikan tempat tinggal pribadi yang sangat nyaman, atau bisa kamu jadikan juga sebagai mesin pencetak uang di investasi properti di Bali. Teman-teman, begitu masuk villa bergaya Santorini ini, di depan sudah dilengkapi satu area carport dengan dinding yang sudah didesain cantik sekali, menarik sekali ya. Dan sebelah sini pintu masuknya yang didesain juga sangat menarik dengan dua anak tangga. Pintunya besar sekali, terbuat dari kayu solid, kesannya sangat mewah. Dan gagang pintunya juga sudah lebar sekali dari besi holo premium. Sekarang kita lihat ke dalamnya. Villa ini berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi, dan total nanti luas bangunannya itu 250 meter persegi ya. Jadi lahannya luas ya. Begitu masuk kita masih menemukan satu taman yang sudah cantik sekali ya, dengan tanaman-tanaman hiasnya, pot-pot hiasnya, dan mainan ornamen-ornamen dinding yang sudah dipikirkan begitu matang ya. Yuk kita lihat satu area yang sangat memanjakan penghuninya nanti. Enak sekali di sini ya, kolam renang yang cantik, bersih, estetik sekali. Tidak terlalu besar, tapi cukup memanjakan mata ya kalau berada di sini. Sudah ada area duduk-duduknya juga di sini. Tadi di sana bagian carportnya tadi yang di finishing dengan dinding bolong-bolong ya. Oke, nanti dari sini ada satu area sirkulasi yang langsung ke belakang. Jadi tidak bertemu dari akses utama tadi di depan sana. Oke, nah selain akses utama yang dari sana tadi, di sini sebenarnya ada satu juga akses dari pintu kaca yang cukup lebar dengan kusen besi holo premium. Tapi kita tidak masuk dari sini ya. Dari sini sudah ada tempat tidurnya, sunbednya. Oke, kita masuknya lewat sini. Ini adalah area utamanya ya. Sini ada seperti teras didesain, tapi nantinya sebenarnya kita bisa manfaatkan area ini multifungsi juga ya. Area tamannya mungkin kalau ada pesta bisa kita manfaatkan jadi area tempat barbecue juga mungkin ya. Nah, di sini di pintu utama ini konsepnya sama ya, dari pintu kaca yang lebar dengan kusen besi holo premium, pintu geser, bisa 2 daun pintu ya, bisa dibuka selebar ini. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Di sini kita langsung disambut satu ruang utama yang layoutnya sudah didesain matang sekali ya, menarik sekali. Dari lantainya di sini, ini bukan parket kayu, tapi motifnya kayu. Ini sebenarnya keramik, tehel ya teman-teman. Jadi kalau kita ketuk ini material keras ya. Jadi cantik sekali, menambah estetik ruangan ini. Dan nanti di ruangan-ruangan ini masih banyak ruangan kosong yang pemilik villa ini nantinya bisa mendesain atau menambahkan perabotan-perabotan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, tadi kan begitu masuk dari sana langsung kelihatan satu view yang sangat cantik dari living room, sunken living room ini ke area dapur di sana ya. Sudah ditata menarik sekali. Ini sofanya ya, dudukannya dari semen yang sudah di finishing halus sekali. Jadi tidak sembarang semen teman-teman, finishingnya halus sekali dengan lapisan sofa yang
sangat enak untuk diduduki. Ya dari sini ke depan ya ke area kolam di sana. Jadi menarik sekali, view-nya juga pandangan kita tidak terhalangi ya. Oke, kita sekarang nah di area sini ini masih bisa diolah lagi ya, dipercantik lagi. Area-area dindingnya juga masih kosong. Tapi begini saja sudah sangat cantik ya. Tidak berlebihan karena memang desainnya ruangannya ini sudah menarik sekali ya. Di sini ada susunan semacam guci ya, tapi bukan guci teman-teman. Ini jadi bisa juga nanti dibuatkan dudukan-dudukan hiasan juga. Nah, memanfaatkan ruangan di bawah tangga ya, di sini sudah dibuat gudangnya ya untuk penyimpanan barang-barang. Oke, kita sebelum ke atas nanti kita ke belakang dulu ya. Di belakang juga ada space-space yang sangat menarik ya. Di sini area ruang makan dan dapurnya. Nanti di sini masih bisa ditambahin kalau pemiliknya nanti ingin menambahkan meja makan yang estetik ya, atau karena di sana sebenarnya nanti sudah ada meja makannya atau apapun yang mau ditambahkan di sini masih sangat mungkin. Ruangan ini lebar sekali teman-teman, kurang lebih 4 meter ya, 4 kali 5 ya. Oke, di sini sudah ada satu area island yang desainnya tidak biasa ya, kecil tapi estetik sekali ya, serasi dengan sunken living roomnya di sana. Jadi kita dari sini kita memandang ke sana itu mata kita dimanjakan sekali ya. Dan di sini juga sudah ada rak-rak penyimpanan yang langsung dari semen, lemari pendingin 2 pintu. Kalau kita perhatiin di sini semua perabot di dapur ini itu dari Modena ya, supplier Modena. Sini ada lampu hias 3 yang mempercantik, sudah cantik dipercantik lagi ya. Sini ada sinknya yang premium, pemilihan warnanya juga serasi sekali ya, putih hitam, didominasi oleh putih hitam, sedikit abu-abu. Airnya jernih, deras, tidak berbau. Jadi sudah ada instalasi airnya juga. Di sini ada kompor Modena 2 tungku dan tatakan area kompor dan sinknya yang sudah cantik sekali, di finishing dengan marmer. Dan di sini ada kabinet juga untuk penyimpanan. Oke, nanti kalau mau dipercantik lagi dengan kabinet-kabinet bisa didesain lagi ya. Dan satu fitur yang menarik juga, ini bisa dibuka teman-teman dan ditutup, pintu jendela geser juga ya. Jadi serasi sekali ya, semua bukaannya satu nada ya, kaca, baik pintu kaca, jendela kaca dengan kusen besi holo hitam premium. Nah, ini bisa dilebar. Nah, kalau nanti misalkan nih ya, di situ ada semacam area teras belakang yang menghadap ke taman belakang, teman-teman. Jadi masih ada taman yang sudah ditata baik sekali, dan nanti kita lihat dari sini ya. Tapi sebelumnya ini area dapurnya. Nah, di sini masih ada ruangan kosong. Ini nanti juga bisa dimanfaatkan untuk tambahan rak-rak penyimpanan, mungkin lemari-lemari penyimpanan atau area servisnya. Nah, di sini sudah ada meja makan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi ya, cukup ya untuk keluarga 2-3 orang anak ya. Dan meja makan yang cantik sekali dengan finishing marmer di atasnya. Di sini ada satu kamar mandi atau kerennya powder room ya. Tapi sudah dilengkapi dengan shower ya. Jadi tidak sekedar powder room. Nah, kalau di sini ya lantainya juga masih senada dengan ruangannya. Jadi semua lantai di ruangan lantai 1 ini itu senada tehel motif kayu parkit ya. Nah, di sini juga bukaannya pintu geser. Jadi ruangannya sangat maksimal ya. Bisa kita manfaatkan nanti ini. Jadi bisa dibuka sampai selebar ini kalau kita butuh extra space ya nantinya.
yang langsung menyatu dengan taman yang bukan sekedar taman ya. Tamannya juga cukup proper, baik dari desain dan luasannya ya. Sangat luas, masih 4 meter kali 5 meter di sini. Nah, ini tadi yang kita sebutkan satu teras yang estetik sekali juga. Motif lantainya sama dengan bagian teras di depan dan bagian kolam di sana yang langsung menyatu dengan dapur di sini. Jadi ngambil makannya bisa langsung di sini ya. Menarik sekali ya. Sekarang, nah ini tadi area sirkulasi servis yang kita sebutkan yang langsung ke atas sana. Jadi kalau misalkan ada acara di sini yang tidak memungkinkan untuk kegiatan servis ya, dari sini jalur khusus untuk servis ke belakang ini langsung ke bagian kolam. Oke, dindingnya juga semua sudah senada teman-teman ya. Dibuat dengan finishing semen siram yang kalau kita lihat detail nanti cantik sekali ya, senada dengan hijauan-hijauan yang ada di sini. Yuk kita sekarang ke lantai 2 ya. Villa ini terdiri dari 3 kamar tidur dan 1 ruangan serbaguna nantinya ya. Itu semuanya ada di lantai 2. Oke, di lantai 2 ini diakses dari tangga yang estetik ini. Kecil tapi ya penempatan, pemilihan material dan desainnya itu serasi sekali ya. Railing kayu dengan kombinasi dengan besi hollow premiumnya, sama dengan kusen-kusen pintu dan jendelanya. Dan juga sudah anak tangganya sudah di finishing dengan kayu ya. Kayu solid teman-teman, bukan ini, dan dipercantik dengan lampu-lampu di pinggir tepi-tepinya ya. Sini juga di area tangga ini pencahayaannya sudah baik sekali karena ada bukaan jendela di sini ya, yang juga nanti jadi sumber cahaya dan sirkulasi udara yang baik sekali ya. Ada ya semi void lah ya. Jadi tidak hanya tangga yang ruangan tangga yang sempit. Jadi terasa lapang tangga ini, walaupun lebarnya mungkin hampir jatuh tadi ya. Ya, lebarnya mungkin hanya 80 cm, tapi terasa lapang dengan mainan desain sederhana area tangga ini. Oke. Nah, jadi begitu kita naik, ada 1 ruangan di sini, bisa kita sebut nanti kita bisa jadiin semacam inilah ya, living room kecil, living room kedua mungkin. Tapi sebelumnya di sini ada 1 ruangan serbaguna yang kita sebutkan tadi. Ya, ukurannya 2x4 cukup lebar. Mau dijadiin kamar tidur masih bisa, ya 2x4. Mau dijadiin ruangan kerja bisa, atau mau dijadiin ruang ibadah, ruang sholat juga bisa. Ya, terserah pemilik villa ini nantinya. Oke, yuk kita ke ruangan lainnya. Nanti bisa dipercantik di sini dengan perkakas-perkakas yang cantik-cantik ya, yang mungkin dari kayu jati yang serasi dengan perabot-perabot di rumah ini sebelumnya. Yuk, ini 1 kamar tidur di lantai 2 ya. Sudah cantik sekali ya, baik pemilihan dipannya, nakasnya, lampu hiasnya maupun lemarinya, semuanya serasi sekali, sepadan dan sesuai dengan pemilihan lantainya juga ya. Lantainya dari tehel 50x50 ya, dari ubin, dan di sini ada meja rias yang didesain cantik sekali juga dan kaca bundar di sini ya. Ini lemari penyimpanan yang cukup besar ya, 3 pintu lebar-lebar. Oke, pencahayaannya juga baik sekali, dan di sini ada kamar mandi yang nantinya desain kamar mandinya mirip-mirip ya, tiga-tiganya mirip, karena memang di sini di villa ini semuanya kamar tidur utama. Yuk kita lihat 2 kamar tidur lagi. Tadi di sini satu lagi di sini.
ya, desainnya mirip, pemilihan perabotnya juga mirip. Ya, kalau tadi di sana ada tambahan meja rias yang berkaca bundar, di sini meja kerja dengan laci-laci, tapi materialnya masih sama, termasuk dipan dan matrasnya masih sama, lampu hiasnya juga, dan nakasnya di sini. Ya, desain bukaannya juga masih sama, dan lemarinya. Kalau tadi di sana lemari besar, di sini lemari 2 pintu, tapi cukup juga. Nah, ini yang menarik teman-teman, ya, pemilik villa ini nantinya. Di sini ada satu area balkon yang cukup lebar, ya, 2 kamar menyatu, dan view-nya cukup menarik ya. Kenapa? Di sana kalau teman-teman perhatiin, di sana kita masih dapat view sawah, ya, tapi ini masih tertutupi bambu-bambu. Jadi ini villa ini di ujung jalan paling ujung, ya, langsung berbatasan dengan sungai di sini. Jadi masih ada sungainya di sini, ya, kelihatan. Dan dari balkon ini masih kelihatan, ya, area bambu-bambu ini dan sawah di sana. Ya, di sini satu kamar lagi nanti di sini, tapi kita masuknya nanti dari dalam saja. Tapi balkonnya terhubung. Yuk kita lihat kamar yang ketiga. Yuk, yang mirip sekali layoutnya ya dengan di sebelahnya, kembar, tapi bentuknya saja ya. Tadi kan mengikuti bentuk tanahnya, di sana ada miring-miring sedikit, tapi secara umum sama, baik meja, dipan, matras, hiasan-hiasannya, dan lemarinya juga lemari 2 pintu di sana, termasuk kamar mandinya juga sama. Nah, kita sekarang, tapi sebelumnya ya, di sini tadi lupa ini kita jelasinnya. Di sini juga ada area ini sebenarnya menarik sekali ya. Nanti tinggal ditata. Sekarang memang kosong ya. Tapi kalau ditata sedikit saja, ditambahin dengan beberapa perabot yang estetik, ruangan ini bisa menjadi satu ruangan istimewa juga. Kenapa? Karena desain plafonnya itu ya sudah menarik sekali, mengikuti bentukan atapnya. Limas begini, dan sudah di finishing dengan finishing kayu yang cantik sekali, ditata seperti di atas ya. Ada satu lampu hias di sini. Nah, kita sekarang ke area yang istimewa juga. Ini area outdoor ya. Nah, ini dari ada bukaan void di situ yang untuk sirkulasi udara. Nah, ini kan semacam di ini ya, Santorini ya. Jadi kesan Santorininya masih terasa teman-teman, terasa kuat, dan itu memang ingin ditampilkan, tapi tidak menciplak mentah-mentah ya, dipadu dengan unsur-unsur tropis juga. Oke. Tada, ini dia area rooftop ya. Yang view-nya kita dapat view 360 derajat ya. Sana ya masih ada kelihatan bambu-bambunya, masih segar ya. Di sana masih ada sawahnya juga ya. Di sini komplek villa, dan masih terlihat aliran sungai di sini. Dan saat ini sudah ditambahkan di sini satu area duduk-duduk lah ya, sore mungkin ya, atau nanti mau bikin acara kecil-kecilan di sini bisa juga. Tapi sekarang sudah ditata dengan seperti ini ya, atap kayu yang cantik sekali, enak sekali di sini. Terlebih ini saat ini sore dan cuacanya mendung, bahkan sedikit gerimis, enak sekali teman-teman ya. Jadi mungkin kameranya dari sana biar kelihatan di sini. Ya, sekeliling ini sebenarnya sudah dikelilingi area villa-villa ya. Tapi karena kita paling pinggir, paling tepi, berbatasan dengan sungai, dan masih ada hijauan bambu di sini, dan kesananya masih ada sawah. Jadi kita terasa
tidak di area yang sudah terbangun villa-villa semuanya. Jadi area ini ya, villa ini berada di area Tumbak Bayu yang dekat sekali ke pusat-pusat kegiatan bisnis di Canggu ya. Dan menariknya ya, dengan semua kemewahan yang ditawarkan tadi ya, sejak awal kita jelasin, desain yang sangat menarik bergaya Santorini, pemilihan material yang semuanya premium, area yang premium. Villa ini secara harga masih sangat terjangkau ya. Hanya 7,3 miliar dan masih bisa nego. Segera hubungin saya sekarang juga, Wandes Severmax Pardes Bali. Terima kasih.